Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal bahas tentang kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu atau biasa disingkat dengan KET. Kita bakal jelasin tentang pengertiannya dulu, lalu ke etiologi, penyebabnya apa aja berdasarkan faktor yang udah disebutin di sini. Terus kita bakal ke gejala atau tanda yang biasanya dialami oleh penderita. Lalu udah tahu gejalanya, kita bakal nyari tahu di mana aja sih tempat terjadinya kehamilan ektopik terganggu ini. Terus untuk menegakkan diagnosisnya, apakah benar si pasien itu mengalami kehamilan ektopik terganggu atau enggak, nanti kita bakal pelajarin di bagian diagnosis berdasarkan pemeriksaan dan anamnesis yang ada di sini. Sekarang yang pertama kita bakal bahas tentang pengertiannya dulu. Kehamilan ektopik terganggu ini pengertiannya yaitu kehamilan yang terjadi di luar kandungan atau kehamilan yang implantasi atau penempelannya itu tidak menempel pada endometrium rahim, tapi di tempat lain di luar kandungan. Kalau terjadi abortus dan atau bahkan mengalami pecah, kehamilan ektopik ini pecah di tempat yang di luar kandungan itu, dia bisa membahayakan bagi wanita yang mengalaminya. Nah, gitu dia pengertiannya. Terus sekarang kita bakal beralih ke etiologi atau penyebabnya, yang bisa berdasarkan faktor mekanis, faktor fungsional, sama faktor lain. Berdasarkan faktor mekanis, penyebab dari kehamilan ektopik terganggu ini itu bisa mengakibatkan terhambatnya perjalanan ovum yang dibuahi ke dalam kavum uteri, seperti salpingitis, lalu ada adesi peritubal, terus kelainan pertumbuhan tuba terutama di vertikulum, ostium accessorius, dan hipoplasi. Tapi ini jarang terjadi ya guys. Terus ada bekas operasi tuba untuk memperbaiki fungsi tuba atau terkadang mengalami kegagalan usaha untuk memperbaiki patensi tuba pada sterilisasi. Terus dari faktor mekanis ini juga ada tumor yang merubah bentuk tuba seperti mioma uteri dan adanya benjolan pada adnexa. Lalu ada penggunaan IUD intrauteri device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Setelah itu kita ke faktor fungsionalnya. Faktor fungsional ini ada 3. Yang pertama ada migrasi eksternal ovum, terutama pada kasus perkembangan ductus muleri yang abnormal. Yang kedua ada reflux menstruasi. Yang ketiga ada berubahnya motilitas tuba karena perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada peningkatan daya penerimaan mukosa tuba terhadap ovum yang dibuahi. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik terganggu ini, ada riwayat kehamilan ektopik terganggu sebelum kehamilan ini dan adanya riwayat abortus induksi pada kehamilan sebelumnya. Setelah itu kita bakal beralih ke bagian klasifikasi atau tempat terjadinya si kehamilan ektopik terganggu ini. Biasanya itu terjadi di bagian tuba falopi ini nih, yang bagian paling banyak terjadi atau dialami oleh wanita yang mengalami kehamilan ektopik terganggu. Persentasinya itu lebih dari 99%. Setelah itu biasanya dia itu terjadi di bagian pars interstitialis sebesar 2%, terus isthmus itu dia presentasinya 25%, terus ampula itu 55%, dan infundibulum dan juga fimbriae presentasinya 17%. Paling banyak terjadi di bagian ampula yang dapat terjadi abortus atau ruptur pada kehamilan 1-2 bulan ya guys. Setelah itu dia itu biasanya terjadi di bagian ovarium, tapi cuma 0,5%. Jadi kebanyakan kehamilan ektopik terganggu ini terjadinya itu di bagian tuba falopi, di bagian kecil-kecil yang ini nih, yang ada di dalam tuba falopinya. Sekarang kita mau ke bagian gejala atau tandanya. Gejala atau tanda yang biasanya dialami oleh wanita yang mengalami kehamilan ektopik terganggu itu ada amenore, bahkan mual sampai muntah. Amenore diikuti oleh perdarahan merupakan gejala yang sering dijumpai pada kehamilan ektopik. Biasanya perdarahan tidak banyak, tapi cukup lama dan darahnya itu berwarna hitam. Pada pemeriksaan histologik pada desi 2 ini tidak ditemukan Filus choriolis. Terus yang kedua ada perdarahan.
Jika terjadi abortus tuba, itu bisa menimbulkan perdarahan bagi wanita yang mengalaminya dari uterus dan darahnya itu berwarna hitam. Dan rasa nyeri di samping uterus itu bertambah keras. Pada pemeriksaan ditemukan di samping uterus sebuah tumor nyeri tekan, agak lembek dengan batas-batas yang tidak rata dan jelas. Kadang-kadang uterus termasuk dalam tumor tersebut. Setelah itu, cavum Douglasnya itu menonjol. Cavum Douglasnya itu menonjol ke vagina disebabkan karena apa coba? Karena darahnya itu di dalamnya itu. Kadang teraba dengan jelas hematokal sebagai tumor agak lembek. Terus abis itu dia itu nyeri di perut bagian bawah. Biasanya itu kalau misalkan cervix uterinya kita gerakin dia bakal nyeri. Terus abis itu dia itu di bagian kiri atau kanan perut bagian bawah lebih sering ditemukan nyerinya. Berhubungan dengan tarikan pada peritoneum dinding tuba berhubung dengan pembesaran tuba karena kehamilan ektopik ini. Jadi gejala atau tandanya itu. Terus abis itu kita bakal beralih ke bagian diagnosis untuk menegakkan apakah benar wanita tersebut itu mengalami kehamilan ektopik terganggu atau enggak. Dari diagnosis ini kita bisa dari yang pertama kita pelajari tentang anamnesisnya. Terus kita lakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan laboratorium, setelah itu lakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk mengetahui lebih pastinya apakah wanita tersebut mengalami kehamilan ektopik terganggu atau enggak. Pemeriksaan penunjangnya itu bisa berupa tes kehamilan, dilatasi dan kerokan. Terus ada USG, ada laparoskopi, dan ada kuldosintesis atau biasanya nih Douglas fungsi yang biasanya kita praktekin di kampus tuh 12 fungsi. Terus habis itu ada histerosalpingografi dan tes pitosin. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang diagnosisnya dulu ya guys. Yang pertama itu dia ada anamnesis. Anamnesis itu langkah pertama sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang lainnya ya guys. Jadi yang pertama itu ada yang namanya anamnesis. Anamnesis ini bisa diketahui dengan adanya amenore, yaitu haid terlambat mulai beberapa hari sampai beberapa bulan atau hanya haid yang tidak teratur. Kadang-kadang dijumpai keluhan ibu hamil muda dan gejala hamil lainnya. Terus dari anamnesis ini juga kita bisa tahu berdasarkan perdarahan dapat berlangsung berkelanjutan dan biasanya darahnya itu berwarna hitam. Terus abis itu kalau terjadi kehamilan ektopik terganggu, pada abortus tuba, keluhan dan gejala kemungkinan tidak begitu berat. Hanya rasa sakit di perut dan perdarahan per vagina. Hal ini dapat dicampurkan dengan abortus biasa. Pada ruptur tuba, maka gejala akan lebih hebat dan membahayakan jiwa si ibu yang mengalaminya. Terus perasaan nyeri dan sakit yang tiba-tiba di perut, seperti diiris dengan pisau disertai muntah dan bisa jatuh pingsan. Pada kehamilan ektopik yang terganggu, nyeri perut bawah bertambah sering dan keras. Lalu ada nyeri bahu, hal ini karena rangsangan diafragmanya. Setelah itu kita beralih ke pemeriksaan fisik. Kita bisa lihat dari keadaan umum penderita. Tergantung dari banyaknya darah yang keluar dari tubanya, kurang lebih normal sampai gawat dengan shock berat dan anemia. Pada abortus tuba yang sudah berlangsung beberapa waktu suhu badan agak meningkat. Jadi suhu badannya itu meningkat ya. Terus kita bisa lihat lagi dari pemeriksaan fisiknya berdasarkan tanda-tanda akut abdomen. Yaitu si wanita ini bakal mengalami nyeri tekan yang hebat, muntah, gelisah, pucat, anemia, nadi lemah, dan tensi darah atau tidak terukur. Dia bisa mengalami shock. Lalu ada tanda Cullen atau sekitar pusat atau linea alba kelihatan biru hitam dan lebam. Pada pemeriksaan ginekologi, dia itu terdapat adanya nyeri ayun atau goyang. Ketika kita gerakin porsio dan serviksnya, ibu ini bakal ngerasa nyeri. Terus ada Douglas crease, yaitu rasa nyeri hebat pada penekanan cavum Douglas. Terus cavum Douglas teraba menonjol. Hal ini terjadi biasanya karena darah itu berkumpul di situ. Terus ada massa retrouterina, massa pelvis yang teraba. Terus keluar residual pervaginam ya. Terus abis itu ada saat kita palpasi perut dan perkusinya itu ada tanda-tanda perdarahan intraabdominal.
Setelah itu kita ke pemeriksaan laboratorium. Biasanya pemeriksaan laboratorium ini kita bakal memeriksa HB seri tiap 1 jam menunjukkan penurunan kadar HB. Terus adanya leukositosis. Pemeriksaan penunjang lainnya itu ada tes kehamilan. Tes kehamilan ini apabila tesnya positif, itu dapat membantu diagnosis khususnya terhadap tumor-tumor adnexa yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehamilan. Terus tes kehamilan itu kalau misalkan negatif, bisa aja umumnya tes ini menjadi negatif beberapa hari setelah meninggalnya mudugoh. Terus abis itu ada namanya dilatasi dan kerokan. Kerokan tidak mempunyai tempat untuk diagnosis kehamilan ektopik. Biasanya kerokan dilakukan apabila sesudah amenore terjadi perdarahan yang cukup lama tanpa ditemukan kelainan nyata di samping uterus, sehingga dipikirkan abortus incompletus, perdarahan disfungsional dan lain-lain. Ditemukan residu tanpa virus Coriolis dari sediaan yang diperoleh dari kerokan dapat membawa pikiran ke arah kehamilan ektopik. Terus kita lakuin USG atau ultrasonografi. Keunggulan cara pemeriksaan ini terhadap laparoskopi adalah tidak invasif. Artinya tidak invasif itu tidak perlu memasukkan alat dalam rongga perut. Jadi dia itu kayak di USG, kayak waktu kehamilan itu loh guys, yang bisa dilihat melalui monitor. Tapi pemeriksaan ini memerlukan orang yang berpengalaman dalam menginterpretasikan hasilnya. Jadi biasanya dilakuin sama dokter yang bisa tahu hasil-hasil USG itu gimana sih dari berdasarkan gambar yang ada di monitor itu. Lalu laparoskopi. Laparoskopi merupakan cara pemeriksaan yang sangat penting untuk diagnosis kehamilan ektopik pada umumnya dan kehamilan ektopik yang tidak terganggu. Jadi dia bisa ngecek apakah kehamilan ektopik itu terganggu atau enggak. Terus dengan cara pemeriksaan ini dapat dilihat dengan mata sendiri perubahan-perubahan pada tubanya. Yang terakhir ada Douglas fungsi kuldosintesis atau biasanya itu dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada darah di kavum Douglas yang disebabkan rupturnya hasil konsepsi. Jadi nanti biasanya bidan itu ngambil sedikit darah yang ada di kavum Douglas di fornix posterior di bawah cervix guys, untuk mengetahui apakah dia itu mengalami kehamilan ektopik terganggu atau enggak. Jadi kita tuh nanti bakal masukin SPED nomor 18G jarum spinal itu biasa 5-10 cc dimasukkan ke bagian fornix posterior di bagian kavum Douglasnya untuk mengambil sedikit cairannya. Lalu kita taruh di dalam cawan yang berisi kasa. Kalau misalnya dia mengalami perubahan warna menjadi kehitaman dan saat kita melakukan aspirasi dia terdapat gelembung-gelembung dan saat diamati dia tidak membeku, tandanya dia positif KET. Kalau misalkan nggak mengalami hal yang ada di situ berarti dia itu negatif HET guys. Terus abis itu yang terakhir ada histerosalpingografi dan tes pitosin. Memberikan gambaran kavum uteri kosong dan lebih besar dari biasa dengan janin di luar uterus. Pemeriksaan ini dilakukan jika diagnosis kehamilan ektopik terganggu sudah dipastikan dengan USG dan MRI. Jadi kalau misalkan udah dilakuin USG dan dia itu udah pasti kalau dia itu kehamilan ektopik terganggu, dia bakal ngelanjutin ke pemeriksaan yang lebih lanjut lagi yaitu histerosalpingografi dan tes pitosin. Jadi udah jelas belum tentang kehamilan ektopik terganggu ini? Jadi kehamilan ektopik terganggu itu ya guys yang udah kayak dijelasin sebelumnya. Pengertiannya, etiologinya, gejala atau tanda, klasifikasi atau tempat biasanya terjadi di mana aja, dan diagnosis untuk menegakkan apakah benar dia kehamilan ektopik atau terganggu atau enggak. Jadi guys, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini juga saya masih belajar. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan tolong dikritik ya dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.